Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru Engkau berikan kepada kami semua. Engkau percayakan kembali kepada kami untuk kami boleh melihat dan kami bisa melakukan semua hal yang boleh Engkau berikan dan tunjukkan untuk kami buat di sepanjang hari ini. Pimpin kami Tuhan, terlebih lagi kami mau merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas, sebelum kami memulai semuanya. Kami ingat akan Engkau yang menjadi kekuatan kami, perlindungan kami di sepanjang hari ini, dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami buka hati kami untuk Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya hal yang sangat indah sekali kalau setiap hari kita bisa bertemu, Bapak Ibu Saudara semua bisa mendengarkan daripada perenungan-perenungan firman Tuhan dalam Saat Teduh di HCC ini. Keluarga HCC semua, hari ini hari ke-9 dan dalam spiritual journey kita sudah masuk hari ke-9 di bulan ini, dan hari ini kita baca kitab Bilangan 35 dan 36. Pasal ini merupakan pasal yang terakhir di kitab Bilangan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kitab Bilangan mengajarkan tentang kemurahan Allah, dan juga kitab Bilangan mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel, cerita-cerita di dalamnya, peristiwa-peristiwa dalamnya, tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun selama puluhan tahun hingga mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini, pagi ini saya akan membawakan perenungan yang terambil dalam kitab Bilangan pasal yang ke-35. Saya coba untuk kita bisa sama-sama dengan judul Tuhan Kota Perlindungan Kita Semua. Bapak Ibu Saudara semua, suku Lewi adalah suku yang sangat spesial. Suku yang ada bagian, merupakan bagian daripada bangsa Israel. Nah, suku Lewi tidak memiliki tanah, walau tanah warisan ya tentunya, untuk mereka bercocok tanam ataupun mereka melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan mereka seperti berternak dan lain-lain. Kalau suku yang lain, mereka punya tanah untuk mereka olah, untuk mereka kerjakan dalam seluruh kehidupan mereka. Tetapi suku Lewi mendapatkan arahan dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh suku Israel lainnya, yaitu agar suku Lewi memperoleh 48 kota yang tersebar letaknya di beberapa tempat. Untuk mereka bisa mengembalakan ternak, mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari selain mereka yang punya tugas tanggung jawab melayani Tuhan, melayani rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di antara 48 kota itu ada 6 kota. 6 kota ini disebut sebagai kota perlindungan. Tempat orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja bisa berlindung masuk ke kota tersebut. Nah, 6 kota perlindungan ini
tersebar di 2 wilayah. Ada 3 kota perlindungan di sebelah sisi timur Sungai Yordan, dan juga ada 3 lagi kota perlindungan di sebelah barat Sungai Yordan. Nah, dengan demikian mereka yang hendak berlindung dan mencari perlindungan terdekat, mereka bisa masuk ke kota tersebut dan mereka akan aman di dalamnya. Dalam arti bahwa mereka tidak boleh dibunuh sebelum diadili, Bapak Ibu Saudara. Dan bila ternyata bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, misalnya karena benci, si pembunuh itu boleh dibunuh oleh sang penuntut darah atau keluarga terdekat dari si korban pembunuhan. Nah, tetapi bila ternyata bahwa pembunuhan itu dilakukan tanpa sengaja, tanpa niat untuk membunuh, maka sang pembunuh tidak boleh dibunuh, asalkan dia tetap berada di kota perlindungan tersebut. Dia akan aman di situ sampai imam besar yang melayani pada masa itu wafat ataupun meninggal. Nah, setelah imam besar wafat, barulah ia benar-benar bebas, free. Dia bisa keluar dari kota itu dan berkumpul kembali di desa atau di tempat dia bersama dengan keluarganya berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang kota perlindungan ini merupakan gambaran yang Tuhan berikan bagi kita dalam rangkaian pembacaan Alkitab, firman Tuhan, pasal demi pasal, kitab demi kitab, khususnya di Perjanjian Lama. Ini gambaran mengenai Allah sebagai tempat perlindungan kita. Tempat berlindung bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah, kesusahan misalnya. Kita bisa yakin bahwa bila mencari perlindungan pada diri Allah, maka kita akan aman, saudara. Tidak ada satu hal buruk pun yang bisa terjadi atas diri kita tanpa izinnya Allah. Misalnya contoh saat saya ataupun saudara mengalami ancaman, kepada siapa kita akan mencari perlindungan? Kepada Allah. Saat kita mendengar berita tentang aksi terorisme misalnya. Saya pernah mengalami, saudara, ketika saya berada di Papua, bertugas di sana, di pedalaman, saya diculik dengan tim saya oleh OPM pada saat itu. Sekarang namanya HB, dulu OPM, saudara. Dan saya dengan tim tahu rasanya ketakutan, kekhawatiran, dan semuanya itu. Bisa juga kita sering mendengar di berita tentang kecelakaan pesawat. Ketika saya di Papua juga, saya sering beberapa kali mengalami hampir jatuh karena cuaca yang buruk di sana, di dalam pesawat. Ataupun juga kecelakaan lainnya, seperti mobil, motor, kendaraan, bus. Saya pernah juga mengalami kecelakaan bus dan mengakibatkan saya lumpuh pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal tersebut membuat kita mungkin khawatir ataupun takut. Apalagi ketika kita mengalaminya. Nah, ketika kita mencari perlindungan, ketika kita mengalami hal-hal tersebut, kepada siapa kita mencari perlindungan? Kepada Allah tentunya, yaitu Allah yang kita percaya. Di dalam Bilangan 35 ini juga dijelaskan ketika mereka berlindung, mereka akan aman sebelum mereka diadili, dan setelah diadili maka ditemukanlah masalah segala sesuatunya. Di situ dikatakan bila mereka membunuh dengan tidak sengaja atau tidak ada niat membunuh, maka untuk lebih aman dia tinggal dulu di kota itu sampai imam besar wafat, meninggal, dan dia akan menjadi orang bebas. Ini juga merupakan gambaran daripada Sang Penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Imam besar kita, Yesus Kristus, menjadikan kita bebas. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus semua kesalahan kita, semuanya. Dan karya penebusan ini merupakan gambaran daripada kita umat manusia
Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa imam besar, kematian imam besar itu membuat kita bebas. Dan kematian imam besar kita Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuasa maut akan dosa kesalahan kita semua. Tuhan kota perlindungan kita dan Yesus Kristus adalah Sang Penebus bagi kita semua. Kita bebas, kita bisa berkarya lewat semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah karya terbesar dan karunia yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat tebusannya. Dalam Mazmur pasalnya ke-46, Allah kota perlindungan kita, Allah kota benteng kita. Ayat 2 saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, ingat, jadikan Allah sebagai kota perlindungan kita. Tempat kita berlindung dari segala kekhawatiran kita, ketakutan kita akan hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Dan percayalah, Yesus Kristus sudah mati, sudah menebus dosa kita, menebus semua kesalahan kita. Itu adalah karya Tuhan buat kita. Untuk kita bisa bebas, menjadi orang-orang pilihannya, menjadi anak-anak Allah yang maha. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dalam perenungan pagi hari ini dan memberkati saudara dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perenungan pagi hari ini. Biarlah kami taruh dalam hati kami bahwa Engkaulah perlindungan kami, kota perlindungan, kota benteng kami dalam semua situasi yang kami hadapi. Dan kami akan menjadi orang bebas, orang yang memiliki kemenangan dalam seluruh kehidupan kami, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kami lewat kematiannya di kayu salib. Biarlah kami ingat akan hal itu Tuhan, dan kami bersyukur kami punya Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami buat dan kami kerjakan itu menjadi hal yang indah dalam semua kehidupan kami ini Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami Yesus, penebus kami. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.